Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ke pembahasan kita, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bi kutubillah taala. Al-iman bi kutubillah taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan 4 kitab samawi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah Rasulullah Isa alaihissalam. Dan penyempurna dari ketiga kitab itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa harus ada, kenapa kok ada penyempurnaan? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah disesuaikan dengan zamannya. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa disesuaikan kepada zaman Nabi Musa hidup. Demikian juga kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Untuk selanjutnya, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an. Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah, kitab samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah terakhir. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kitab setelah itu dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah untuk seluruh umat manusia dan berlaku seumur hidup, sepanjang hayat, sepanjang masa, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil dan sampai tibanya waktu kiamat kubro. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini juga menyebutkan ada beberapa dalil nakli tentang penciptaan, tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Di antaranya adalah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, agar kita beriman, agar kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya dan yang telah diturunkan kepada rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada yang pertama Al-Qur'an. Kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur dan Injil. Yang berikutnya sebagai dalil nakli adalah tentang pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan." Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak Tuhan selain Dia,
yang maha hayyu, yang maha qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri. Nazzala 'alaikal kitab, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untukmu kitab bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan, sebagai pembenar, lima baina yadayhi, pembenar untuk apa? Pembenar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala Taurat wal Injil, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudal linnas, dan kitab sebelumnya hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Qur'an. Berikutnya, di antara dalil Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ataina Dawuda zabura, dan telah kami turunkan, telah kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Dan masih ada beberapa ayat yang lain berkenaan dengan dalil naqli dari untuk iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hadis dari Rasulullah SAW sebagai dalil naqli, pembenar bahwa Allah Subhanahu wa taala, dalil pembenar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kitabnya. Di antaranya adalah la hasada. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada dengki, tidak boleh dengki kecuali untuk dua hal. Ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Tidak boleh bagi kita untuk melihat orang lain, kita tidak boleh susah ketika melihat orang lain senang. Kita tidak boleh senang ketika melihat orang lain susah. Kita tidak boleh dengki, iri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Misal orang lain diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membeli 2 mobil sekaligus, kita tidak boleh iri. Karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lain insyaallah. Masih berapa banyak orang yang mohon maaf belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli ini dan itu. Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa membeli ini dan itu dan lain sebagainya. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Ini adalah sesuatu yang tentunya wajib kita syukuri. La hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki kecuali untuk 2 hal. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah seseorang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Al-Qur'an. Maksud saya adalah seseorang yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Yang kemudian orang itu fahuwa yaqumu bihi, yang kemudian orang ini melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Ini kita boleh dengki ketika melihat seseorang sepanjang hidupnya, siang dan malamnya digunakan untuk melaksanakan, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga melaksanakan perintah apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kita boleh dengki kepada orang ini, yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang kita boleh dengki? Yang kita boleh dengki kepadanya adalah rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang atahu Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala malan, harta. Fa huwa yunfiquhu, akan tapi dia
yang kemudian dia menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Ini adalah salah satu dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan kitab Al-Qur'an. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadullu ba'di. Taraktu fikum, aku tinggalkan di antara kalian, ma in tamassaktum, yaitu apabila kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadullu ba'di, tidak akan tersesat ba'di, setelahku. Apa itu kata Rasulullah SAW? Kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada beberapa hadis yang lain berkaitan dengan dalil akli tentang diciptakannya, tentang diturunkannya Al-Qur'an, tentang diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala.